Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-31. Patih Notokusumo menjadi panglima pasukan Kartosuro menyerang negeri Semarang. Di Kartosuro, Ki Patih sudah menyiapkan pasukan yang akan dibawa ke Semarang. Pasukan sudah berjajar di alun-alun dengan pakaian berwarna-warni. Sebagai panglima garis depan ditunjuk mantri dari Prembun, Ki Suroyudo, Ki Surobongso dari Puputan, dan Ki Nilosrobo dari Rendetan. Lalu di belakang pasukan garis depan menyambung pasukan Ki Ngabeyi Surojoyo. Kemudian disusul pasukan dalam dari Kesatuan Joyomenggolo, Tanpo Gembung, Joyontoko, Norontoko, Seco Nirboyo, Joyo Paruso, Jayeng Latri, Jayeng Astro, Kapetengan, dan Nirmolo. Para Magersari mengelilingi Ki Patih dengan peralatan upacara. Barisan para prajurit Kartosuro berjajar mulai dari alun-alun sampai ke Geladak. Ki Patih sudah bersiap di Pananggilan. Tidak lama kemudian pasukan Tumenggung Rojoniti datang dengan pasukan berkuda sejumlah 2.000 prajurit dan prajurit darat yang tak terhitung banyaknya. Sang Raja sudah turun ke Pananggilan untuk melepas keberangkatan pasukan ke medan perang. Berkata Sang Raja kepada Ki Patih, "Paman, si Aryo Maduro aku tunjuk untuk memimpin pasukan Tegal dengan membawa prajurit Jogosuro semuanya. Bawalah dia bersamamu sekalian." Ki Patih menyembah. "Siap, Paduka." Sang Raja berkata, "Segera berangkatkan pasukanmu, Paman. Aku ingin melihat mereka berangkat." Ki Patih menyembah dan memberi aba-aba berangkat. Suara pasukan bergemuruh. Sepanjang jalan mereka membaca sholawat. Di sepanjang perjalanan mereka tak boleh bercampur. Harus berbaris di kesatuan masing-masing. Ki Patih berpamitan dan menyentuh kaki Sang Raja. Demikian pula Tumenggung Rojoniti. Kedua punggawa kemudian lengser dari hadapan Sang Raja dan memimpin pasukan Kartosuro. Pasukan Kartosuro jumlahnya banyak sekali. Para haji dan ulama pun turut berangkat menyertai. Sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Karena jumlahnya yang banyak tersebut, mereka takabur. Merasa sudah yakin akan menang. Singkat cerita, pasukan Kartosuro sudah sampai di Ungaran. Pasukan Kartosuro bermarkas selama 5 malam. Raden Patih Notokusumo memanggil seorang haji dari Mataram. Setelah Ki Haji datang, Ki Patih mengutarakan kegalauan hatinya. Berkata Ki Patih, "Kanda Haji, saya itu bermimpi. Semua orang Cina saya lihat menjadi perempuan. Apa arti mimpi itu?" Berkata Haji Mataram, "Watak dari perempuan itu selamat. Artinya Anda akan selamat." Raden Patih merasa tenang hatinya. Namun Tuan Sayyid Mahmud kemudian juga mengutarakan mimpinya kepada Ki Patih. Berkata Tuan Sayyid Mahmud, "Saya juga bermimpi tadi malam. Terlihat ada api. Anda, Bapak Patih, dan saya dikejar api itu. Setiap kita pergi, si api terus mengejar. Pedang saya sampai jatuh. Lalu keris saya pemberian Anda itu juga jatuh. Lalu semua kelihatan menjadi api." Tergetar hati Ki Patih mendengar mimpi Tuan Sayyid Mahmud. Ki Patih lalu berkata, "Sebaiknya mimpi Tuan ini jangan dikatakan kepada siapapun." Sementara itu pasukan Aryo Pringgoloyo sudah bersiap berangkat bersama Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponagoro, dan Pangeran Ronggo. Mereka sudah bersiap di alun-alun dengan sejumlah kesatuan prajurit. Tampak pakaian mereka warna-warni seperti gunung terbakar. Pasukan pimpinan Pringgoloyo segera berangkat menuju wilayah timur. Setelah 7 hari perjalanan, mereka sampai di Jepang.
Pasukan Madura sudah mendengar berita pasukan Kartosuro mendatangi mereka. Jumlah pasukan yang datang tak terhitung. Pemimpin pasukan adalah Aryo Pringgoloyo dengan didampingi 3 pangeran adik sang raja. Pasukan Madura merasa musuh mereka terlalu berat dilawan. Mereka pun mundur ke Sidayu. Pasukan Kartosuro leluasa memasuki kota Jipang tanpa perlawanan. Aryo Pringgoloyo kemudian mengangkat anak dari Ki Mataun sebagai pejabat di Jipang. Adapun di Lamongan yang sudah ditinggalkan pasukan Madura, ditunjuk Ngabei Tohjoyo untuk kembali menjabat bupati. Suasana di mancanegara sudah tenang untuk sementara waktu. Pangeran Mangkubumi berkata kepada Pringgoloyo, "Bagaimana Kanda? Kita lanjutkan menyerang ke Sidayu? Di sana tempat musuh berada. Mari kita serang. Namanya berperang itu pasti menuju ke tempat musuh berada." Aryo Pringgoloyo berkata, "Besok saja Pangeran, bersabarlah. Kita laporkan dulu kepada kakak Paduka sang raja. Barangkali itu tidak dikehendaki beliau, karena dulu hanya menyebut negeri Jipang. Kalau sudah ada perintah, kita baru ke Sidayu. Kita di sini hanya sekedar menjalankan perintah sang raja. Kalau sampai mendahului, saya takut mendapat marah kakak Paduka." Sementara itu, pasukan Ki Patih yang menuju Semarang sudah bergerak dari Ungaran. Tidak lama mereka sudah sampai di Paterongan. Di Paterongan mereka bermarkas dan menata pasukan. Ki Rojoniti menempatkan pasukannya di gunung. Pasukan dari pesisir banyak yang datang menghadap Ki Patih. Kapitan Singseh dan Kapitan Sapanjang juga turut menghadap. Ki Patih berkata, "Besok ganggulah pasukan Kumpeni agar mereka terpancing keluar benteng. Kalian bersoraklah agar mereka panas hati. Lalu kalian bertahanlah, jangan ada yang mundur bila diserang." Pagi hari berikutnya, para bupati Kartosuro menjalankan perintah Ki Patih. Mereka mengerahkan pasukan Jawa dan Cina untuk menggempur benteng. Pasukan Kumpeni bersiap keluar menghadapi. Ngabei Tarboyo menerjang beserta pasukannya. Kedua pasukan saling tembak dengan sengit. Pasukan Cina di bawah pimpinan Raden Martopuro memberi bantuan Ngabei Tarboyo. Dengan pedang mereka mengamuk menerjang pasukan Kumpeni. Seharian mereka berperang sampai malam tiba. Dalam percobaan serangan ke benteng pada hari itu, banyak serdadu Kumpeni berhasil dibunuh. Malam harinya para bupati menghadap Ki Patih untuk melaporkan jalannya perang. Ki Patih merasa bersukacita karena tampaknya akan segera meraih kemenangan. Ki Patih memerintahkan agar kepada serdadu yang tewas dipanjar kepalanya di luar benteng. Ki Patih lalu mengambil uang 400 real dan memberikan kepada Raden Martopuro. Ki Patih berkata, "Raden, uang dari sang raja ini bagikan kepada prajurit yang telah bertempur hari ini." Raden Martopuro menyatakan kesiapan. Ki Patih lalu mengambil lagi uang 300 real dan memberikan kepada Ngabei Tarboyo. Berkata Ki Patih, "Ini terimalah hadiah dari sang raja." Ngabei Tarboyo menerima dan menyatakan kesiapan. Ki Patih berkata lagi, "Bagilah uang itu kepada prajurit yang telah berjasa dalam perang hari ini. Kalau negeri kita terjaga, sampai anak cucumu nanti akan ikut hidup mulia. Dan kalian hendaknya punya kesadaran bahwa apa yang kalian makan dan pakai adalah berkah dari sang raja." Ngabei Tarboyo berkata sambil meneteskan air mata, "Abdi Paduka tak punya hidup, semua milik sang raja. Terhadap semua kasih sayang yang kami terima, kami tak akan sanggup membalasnya." Kedua punggawa telah diizinkan keluar dari pondokan Ki Patih. 3 hari kemudian pasukan Kumpeni terlihat bergerak ke barat. Yang dituju adalah markas Sabuk Alu. Tak lama kemudian terjadi pertempuran sengit.
Tumenggung Mangkuyuda dan Tumenggung Wiraguna menolong pasukan Sabuk Alu. Sabuk Alu memberikan perlawanan dengan gigih. Pasukan Kumpeni pun tangguh dan tak mau mundur. Kedua pasukan sudah banyak kehilangan prajurit. Sabuk Alu mengamuk makin garang. Akhirnya pasukan Kumpeni berhasil didesak mundur. Sambil mundur, pasukan Kumpeni terus menembak. Sabuk Alu terkena tembakan di pinggang dan pelurunya bersarang di badan. Pasukan Cina lalu membawanya mundur ke pondokan. Ki Patih segera diberitahu bahwa Sabuk Alu terluka. Ki Patih lalu mengirim uang 200 rial dan tabib untuk memeriksa. Setelah memeriksa, utusan kembali melapor kepada Ki Patih bahwa Sabuk Alu terluka cukup parah. Punggawa Kartosuro bersedih karena di antara perwira Cina tidak ada yang keberaniannya seperti Sabuk Alu. Malam itu rupanya perang belum berakhir. Markas pasukan Sabuk Alu dan pasukan Jawa yang berdekatan, yakni markas Ki Mangkuyuda dan Ki Wiraguna, dihujani tembakan. Kumpeni malam itu menyerang dengan senapan dan meriam. Pasukan Cina dan Jawa membalas dengan tembakan pula. Semalaman mereka saling tembak. Pukul 5 pagi Ki Patih keluar ke pelataran pondok. Ki Patih mendengar suara-suara tembakan. Ki Patih lalu memanggil seorang lurah prajurit Jayantaka. Ki Patih bertanya, "Semalaman terdengar suara tembakan. Dari mana asalnya? Mengapa tidak ada yang melapor kepadaku? Periksalah segera." Ki Surojoyo segera melesat ke arah suara tembakan. Setelah mengetahui letak tembakan, Ki Surojoyo mengirim utusan untuk melapor kepada Ki Patih. Berkata Ki Surojoyo kepada utusan, "Katakan kepada Ki Patih, suara tembakan dari pondokan Mangkuyuda dan Wiraguna." Si utusan bergegas ke pondokan Ki Patih dan melaporkan apa yang terjadi. Ki Patih berkata, "Undanglah teman-temanmu segera. Ayo berangkat duluan bersamaku." Ki Patih keluar bersama 4 prajurit dengan busana perang. Ki Patih lalu berdiri di bawah pohon asem dan memerintahkan kepada prajurit untuk menabuh bendi. Suara bendi menggema ke angkasa, membuat para prajurit gugup. Dengan terburu-buru mereka menyiapkan diri.